warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanum Lila Nabila. Saya akan membahas case dari tema organisasi multinasional yang sebelumnya tadi telah dipresentasikan oleh rekan saya Sri Mulyani. Saya akan meneruskan dengan case yang berjudul mengenai Abby Thorsten. Sebelum kita masuk di case, kita akan masuk di latar belakang dari perusahaan Roche SE. Jadi perusahaan Roche SE ini adalah salah satu industri besar di Belgia yang berawal dari merger antara 3 perusahaan yang memproduksi bahan kimia di tahun 1928. Hingga pertengahan tahun 70-an, manajemen dari Roche SE ini terbagi menjadi satu divisi besar manufaktur dan satu divisi besar penjualan. Kemudian karena adanya ekspor yang tumbuh berkembang semakin cepat dan pasar domestik menjadi lebih kompleks, maka perusahaan membuat 3 divisi produk utama, yaitu makanan, industri, tekstil, di mana di dalamnya juga termasuk pabrik sendiri dan penjualan. Juga perusahaan membuat satu anak perusahaan asing. Di sini perusahaan menggunakan sistem bonus sebagai reward untuk eksekutif di setiap level, dan juga terdapat kebijakan produksi, di mana tujuan dari kebijakan promosi ini untuk menahan orang-orang yang memiliki pengalaman yang mumpuni di dalam industri. Kemudian ada juga kebijakan tertentu yang mengatur hubungan dengan anak perusahaan. Tujuannya ini adalah dari kebijakan ini adalah untuk menjaga efisiensi dari keseluruhan kompleksitas Roche, sementara pada waktu yang sama juga memberikan otonomi kepada manajer anak perusahaan untuk mengelola bisnis mereka. Misalnya, manajer anak perusahaan itu bisa menentukan produk Roche apa aja sih yang telah ada ini yang bisa dijual di pasar lokal. Kemudian anak perusahaan juga didorong untuk mengusulkan kepada divisi manajemen di Brasil mengenai pengembangan dari produk baru. Manajer anak perusahaan juga bisa membangun pabrik manufaktur jika investasi di pasar lokal itu cukup memadai. Ini merupakan bagian dari organisasi dari Roche SE. Di sini ada beberapa nama yang akan terlibat di dalam case nanti, seperti misalnya Mr. Michael Gillett sebagai Senior Vice President Industrial Chemicals. Di sini Mr. Gillett bertanggung jawab untuk profit dari keseluruhan industri bahan kimia. Kemudian ada juga Mr. Pierre Lambert sebagai Vice President Domestic and Export Operation yang bertanggung jawab untuk profit dari operasi domestik. Di sini termasuk manufaktur, kemudian penjualan industri bahan kimia, dan juga penjualan ekspor ke negara-negara di mana perusahaan itu tidak memiliki anak perusahaan atau tidak memiliki pabrik. Kemudian ada Mr. Anders Ekström. Di sini Mr. Ekström bertanggung jawab untuk profit di Skandinavia. Dan juga ada Mr. Erik Boll sebagai Vice President Finance. Sekarang kita masuk ke case dari Abby Thorsten. Jadi perusahaan Abby Thorsten ini dibeli oleh Roche SE di tahun 1972. Pada 4 tahun awal dari kepemilikan Roche, penjualan Thorsten ini berfluktuasi antara SKR 5 dan 7 juta, tetapi kemudian berada di titik rendah di tahun 1978. Sehingga kemudian Dewan memutuskan bahwa perusahaan sedang berada dalam masalah yang serius, dan satu-satunya cara adalah menyewa grup manajemen yang berbeda. Sehingga manajemen kemudian memperkerjakan Mr. Ekström yang memiliki 16 tahun pengalaman sebagai production engineer untuk perusahaan mesin kertas besar. Di sini Mr. Ekström kemudian bergabung di tahun 1977. Dan semenjak bergabungnya Mr. Ekström ini, penjualan meningkat hingga ke SKR 22 juta dengan profit mencapai level yang sangat memuaskan bagi manajemen.
Pada bulan September 1980, Mr. Ekstrom memberikan proposal awal dari pabrik XL4. Mr. Ekstrom ini meminta untuk mempelajari kelayakan pembangunan pabrik produksi XL4 di Swedia, dan manajemen dari Mr. Ekstrom ini menemukan bahwa ada cara baru untuk membantu pabrik kertas menyesuaikan bagian pengering dari mesin kertas besar dengan biaya yang sangat rendah, sehingga akan ada penghematan pada penanganan material dan biaya penyimpanan, serta meningkatkan kapasitas mesin kertas secara lebih efektif. Dan Mr. Ekstrom ini mengklaim bahwa inovasinya akan mengembangkan pasar di Swedia hampir sebesar pasar dunia Roche untuk XL4. Tim dari Mr. Ekstrom ini telah melakukan uji coba pabrik dari 3 perusahaan besar yang membuktikan bahwa desain dari mesin mereka itu dapat menghemat biaya lebih besar dan dapat memperluas kapasitas. Mereka memastikan bahwa mereka bisa menjual produk sebesar SKR 1850 per ton dan mendapatkan setidaknya setengah dalam periode 3 tahun atau 400 ton per tahun. Mereka juga telah memperkirakan dari biaya, jadi pabrik ini bisa dibangun dengan sekitar SKR 700.000. Hasil dari investasi itu juga di atas dari minimum 8% sesuai dengan panduan untuk investasi baru yang dicanangkan oleh Direktur Keuangan dari Roche. Mr. Gillett merespon dengan menanyakan pertanyaan terutama tentang bagaimana jangka panjangnya, apakah mereka bisa menjual lebih dari 400 ton selama setahun, dan bagaimana dengan keuangannya apabila mereka akan melakukan ekspansi ke depannya. Kemudian Mr. Ekstrom ini menjelaskan dengan yakin bahwa mereka bisa mencapai 400 ton dalam 1 tahun. Dan untuk keuangannya, di kedepannya mereka akan meminjam di Swedia. Jadi apabila Roche ini mau menyediakan modal awal dan jika tujuan dari 400 ton ini dicapai dengan lebih cepat, maka keuangan kedepannya akan menjadi lebih mudah karena akan dibantu oleh bank lokal. Ini adalah kalkulasi dari proposal yang diajukan oleh tim dari Mr. Ekstrom. Tantangan pada proposal XL4. Mr. Gill mengatakan bahwa telah melakukan diskusi dengan tim produksi dan tim marketing dari Departemen Domestik. Mereka mengatakan bahwa teknik desain dan biaya pabrik itu akurat, tetapi perkiraan penjualan terlalu optimis. Kemudian Mr. Gajol juga mengatakan bahwa mereka memiliki pengalaman dalam penjualan, tetapi potensi pasar pada proposal Mr. Ekstrom itu terlalu optimis. Mr. Lavanci juga mengungkapkan bahwa produksi ini terlalu rumit dan mereka sulit memproduksinya di Belgia bahkan dengan pekerja yang berpengalaman. Mr. Ekstrom menyanggah dengan mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan 5 pekerja untuk melatih pekerja di Swedia untuk melakukan pekerjaan ini. XL4 ini juga dapat membantu membangun perusahaan yang berkembang untuk pasar Swedia. Dan manajemen di Brasil ini gagal memahami tujuan dan tidak sungguh-sungguh melaksanakan desentralisasi. Proyek Swedia XL4 ini adalah masalah yang penting bagi perusahaan Roche karena implikasinya untuk profit perusahaan dan otonomi dari manajemen anak perusahaan. Kemudian Mr. Lavanci memberi tanggapan, yaitu pabrik di Swedia itu sangat tidak ekonomis karena biaya overhead dan biaya variabelnya akan sangat tinggi. Mereka bisa memproduksi XL4 di pabrik yang telah ada dengan biaya overhead yang lebih sedikit, sehingga intinya pabrik tidak perlu dibangun, mereka harus membeli dari Belgia. Mr. Bols juga mengatakan untuk tidak perlu menghabiskan SKR 700.000 untuk membangun pabrik di Swedia.
ketika mereka memiliki kapasitas berlebih di pabrik Belgia, di mana bisa memproduksi tambahan ton dengan biaya yang lebih sedikit dan resiko produksi yang lebih sedikit. Mr. Gillett juga mengatakan bahwa ternyata proposal dari XL4 itu menjadi lebih bermasalah daripada yang diharapkan. Mr. Ekstrom menjadi sangat tidak sabar dengan keseluruhan yang terjadi, dan ia mengatakan bahwa semua perencanaan jangka panjang ini membuang waktu dan energi. Ini adalah proposal yang telah direvisi oleh tim Belgia. Di sini kita bisa melihat perkiraan dari model kerja jika Roche menaikkan produksi dari XL4 di pabrik Belgia dari 600 ke 1000 ton per tahun. Awalnya mereka akan membutuhkan SKR 54.000 untuk persediaan tambahan dan piutang. Kemudian pada akhir tahun kedua akan naik menjadi SKR 74.000. Di sini model kerja yang ditunjukkan di tabel ini berdasarkan dari hukum yang berlaku yang membolehkan bisnis untuk mengurangi 60% dari biaya persediaan tambahan dari penghasilan kena pajak. Presentasi dari case IB Thorsten. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Sri Asih mengenai jurnal dari organisasi multinasional. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau pemaknaan dalam pembahasan kasus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.